Oke, kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini masih terkait dengan fisiologi kerja di mata kuliah ergonomika. Bahasan selanjutnya adalah terkait dengan physical work capacity dari seseorang atau dari pekerja, di mana dari physical work capacity ini kita akan mencoba menentukan atau mengestimasi kira-kira berapa sih rasio waktu untuk kerja dan istirahat yang ideal berdasarkan kapasitas kerja fisik dari seorang pekerja. Oke, di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu physical work capacity atau kapasitas kerja fisik. Nah, physical work capacity atau kapasitas kerja fisik ini adalah tingkat produksi energi maksimum dari seseorang ketika dia melakukan aktivitas kerja fisik, dan ini biasanya bervariasi sebagai fungsi dari durasi pekerjaannya. Nah, tingkat energy expenditure maksimum yang dapat dicapai oleh seorang individu selama beberapa menit atau dalam durasi yang singkat, ini yang kemudian kita sebut dengan kapasitas kerja fisik jangka pendek atau short term maximum physical work capacity atau MPWC jangka pendek. Disebut juga dengan aerobic capacity atau kapasitas aerobik. Nah, gambar berikut ini adalah menunjukkan hubungan linear antara energy expenditure rate dengan denyut jantung atau heart rate-nya. Di mana untuk individu sehat dengan denyut jantung maksimal itu adalah 190 beat per menit, ini akan memiliki MPWC short term atau MPWC jangka pendek ini sebesar 16 kilokalori per menit untuk kerja yang sifatnya adalah dynamic. Nah, ketika seorang itu dia melakukan aktivitas kerja yang sifatnya adalah statis, maka MPWC ini akan bergeser atau mengalami penurunan. Nah, kenapa mengalami penurunan? Salah satunya adalah ketika seseorang itu melakukan aktivitas kerja yang statis atau kerja otot statis, ini metabolisme yang terjadi adalah metabolisme anaerobik. Dan ini salah satunya penyebabnya karena aliran darah yang mengalir ke otot itu sangat terbatas. Nah, MPWC jangka pendek ini sering juga disebut dengan istilahnya adalah VO2 max, di mana VO2 max ini menggambarkan seberapa besar kapasitas seseorang untuk memanfaatkan oksigen. Nah, MPWC ini ditentukan oleh kapasitas maksimum jantung dan juga paru-paru untuk mengirimkan oksigen ke otot ketika dia melakukan aktivitas kerja. Jadi selama pekerjaan fisik biasanya denyut jantung dan konsumsi dari oksigen consumption ini akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya beban kerja. Namun peningkatan ini bukan berarti tanpa batas, karena ketika beban kerja ini meningkat lebih lanjut, katakanlah pada sampai titik tertentu, maka akan tercapai juga batas di mana jantung ini tidak dapat lagi berdetak lebih cepat dan sistem kardiovaskular ini tidak bisa lagi memasok oksigen lebih cepat lagi atau lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat dari pekerjaannya. Nah, pada titik ini yang kemudian kapasitas aerobiknya itu telah mencapai kapasitas maksimum atau yang kemudian kita sebut dengan VO2 max. Nah, biasanya physical work capacity atau kapasitas kerja fisik ini akan mengalami penurunan secara tajam ketika durasi kerja ini mengalami kenaikan. Jadi bisa kita lihat di grafik berikut ya, bahwa di awal-awal pekerjaan, seorang pekerja ini bisa jadi mencapai maksimum physical work capacity-nya atau 100% dari aerobic capacity atau VO2 max-nya. Namun seiring dengan pertambahan durasi kerjanya, kapasitas kerjanya akan mengalami penurunan. Jadi di sini kalau kita perhatikan selama 8 jam, physical work capacity ini akan turun hingga mencapai sekitar di bawah 40%. Nah, dari sini kemudian Myers ini menyarankan bahwa pekerja ini tidak boleh bekerja secara kontinu melebihi 8 jam, terutama untuk aktivitas kerja fisik yang energy expenditure rate-nya itu melebihi 33% dari VO2 max-nya. Jadi untuk pekerja pria, mereka tidak boleh bekerja secara continuous ketika energy expenditure rate-nya ini melebihi 5 kilokalori
per menit. Dan untuk perempuan, ini juga mereka tidak boleh melebihi 4 kilokalori per menitnya. Nah, untuk pekerjaan dinamis yang dilakukan sesekali, misalkan 1 jam atau kurang dari 8 jam gitu ya, NIOSH menyatakan bahwa batas pengeluaran energi yang direkomendasikan masing-masing adalah 9 kilokalori untuk pria dan 6,5 kilokalori per menit untuk wanita. Nah, terkait dengan evaluasi ergonomi pada suatu pekerjaan, physiological cost dari suatu pekerjaan ini dapat diukur dan dibandingkan dengan rekomendasi dari NIOSH-nya. Dan nanti akan ditentukan apakah suatu pekerjaan ini dapat dilakukan oleh seorang tenaga kerja, entah itu secara short term ataupun continue, atau apakah pekerjaan tersebut itu harus di-redesign untuk menurunkan tingkat pengeluaran energi atau energy expenditure yang diperlukan, agar pekerja ini bisa bekerja dengan sesuai kapasitas fisiknya. Nah, sebagai contoh, misalkan suatu pekerjaan ini teridentifikasi membutuhkan energy expenditure rate sekitar 5 kilokalori per menit, maka kita tahu bahwa hanya pekerja laki-laki yang bisa melakukan pekerjaan ini secara terus-menerus selama shift 8 jamnya. Nah, berikut adalah rekomendasi terkait dengan energy expenditure rate rata-rata yang diperbolehkan untuk NIOSH untuk melakukan suatu aktivitas kerja fisik. Jadi terkait dengan energy expenditure rate untuk aktivitas fisik misalkan, maka maximum time weighted average-nya selama shift-nya, jadi rata-rata selama 8 jam, ini maksimal untuk pria adalah 5 kilokalori per menit dan untuk perempuan adalah 4 kilokalori per menitnya. Dari sini bisa dijelaskan juga bahwa selama 8 jam shift kerja, energy expenditure rate dari aktivitas fisik yang boleh dilakukan oleh pria itu adalah sekitar 2400 kilokalori dan untuk perempuan adalah sekitar 1920 kilokalori. Dan kalau misalkan kita tidak mampu mengukur energy expenditure rate-nya, maka pertimbangannya adalah kita menggunakan heart rate-nya atau maksimum time weighted average-nya selama 8 jam itu adalah 120 beat per menit untuk pria dan 110 beat per menit untuk wanita. Nah, nilai-nilai expenditure rate dan heart rate di tabel sebelumnya ini adalah time weighted average atau rata-rata berbasis waktu. Yang artinya bisa jadi dalam periode-periode tertentu nilai expenditure rate-nya atau energy expenditure rate-nya ini bisa melebihi atau bahkan kurang dari standar yang diberikan oleh NIOSH. Nah, untuk mendapatkan rata-rata terkait dengan energy expenditure rate dan heart rate-nya, maka kita bisa menggunakan formula untuk perhitungan time weighted energy expenditure rate selama periode tertentu. Di mana di sini kita bisa peroleh dari persamaan ini, yaitu penjumlahan dari perkalian durasi dari pekerjaan dan energy expenditure rate pada pekerjaan tersebut atau pada durasi tersebut dibagi dengan total durasi. Nah, formula ini juga akan berlaku untuk rata-rata dari heart rate-nya, yaitu sigma TI durasinya dikali dengan heart rate pada waktu tertentu dibagi dengan durasinya. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini, seorang pekerja dia melakukan sebuah pekerjaan task yang sifatnya adalah repetitif selama 4 jam di pagi hari. Artinya nanti setelah istirahat makan siang dia juga akan melakukan pekerjaan yang sama 4 jam. Ini membutuhkan energy expenditure rate sebesar 7,5 kilokalori. Artinya ER untuk work-nya ini adalah sebesar 7,5 kilokalori per menit. Nah, setiap jamnya manajemen ini mengatur waktu kerjanya adalah 40 menit untuk bekerja. Kemudian istirahatnya ini adalah 20 menit. Nah, selama istirahat 20 menit ini, kita peroleh bahwa IR rest-nya atau energy expenditure rate ketika istirahat itu adalah sekitar 1,5 kilokalori per menit. Maka di sini kita bisa mengestimasi energy expenditure rate rata-ratanya itu adalah 40 menit
kita kalikan dengan 7,5 kilokalori per menit ditambah dengan 20 menit dikalikan 1,5 kilokalori per menit dibagi dengan 40 plus 20 menit atau 60. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasil bahwa rata-rata energy expenditure rate-nya ini adalah sekitar 5,5 kilokalori per menit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan rekomendasi dari NIOSH, 5,5 kilokalori per menit ini melebihi dari standarnya. Nah, ketika misalkan ternyata dia melebihi standar, maka kita harus mempertimbangkan terkait dengan recommended work rate cycle-nya itu berapa persen. Untuk case yang kita temukan, ketika misalkan rata-rata dari energy expenditure rate-nya ini adalah kurang dari 5 kilokalori per menit untuk pria atau kurang dari 4 kilokalori per menit untuk perempuan, maka waktu istirahat 5-20 menit ini oke, tidak ada masalah. Tapi ketika misalkan energy expenditure rate rata-ratanya ini lebih besar dari recommended limitnya, melebihi 5 kilokalori untuk pria atau 4 kilokalori untuk wanita, maka kita harus mengestimasi kira-kira berapa lama atau berapa besar waktu istirahat yang sebaiknya diberikan. Nah, di sini ada beberapa formula. Yang pertama adalah dengan menggunakan waktu kerja dikalikan dengan selisih energy expenditure rate ketika bekerja dengan rata-ratanya. Di sini rata-ratanya adalah rata-rata rekomendasinya dibagi dengan energy expenditure rate untuk rekomendasi dibagikan dengan energy expenditure rate untuk istirahat. Seperti ini. Atau bisa juga alternatifnya adalah kita hitung waktu istirahatnya. Ini adalah dengan waktu total kerjanya. Sebagai contoh tadi adalah 1 jam gitu ya. Dikalikan dengan energy expenditure rate untuk kerja rata-rata dikurangi dengan energy expenditure rate rekomendasi, ini rekomendasi dibagi dengan energy expenditure rate kerja dikurangi dengan istirahatnya, di mana total ini adalah waktu istirahat di tengah waktu kerjanya. Nah, kita coba tengok salah satu contoh ya. Jadi ketika seorang pekerja pria dia melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan energy expenditure rate sebesar 8,2 kilokalori per menit selama 20 menit, maka berapa lama istirahat yang harus diberikan di akhir periode kerjanya? Nah, dari tabel yang ada tadi dari NIOSH itu menyebutkan bahwa rata-rata energy expenditure rate-nya ini adalah 5 kilokalori per menit. Sementara untuk energy expenditure rate istirahat kita asumsikan adalah sebesar 1,5 kilokalori per menitnya. Jadi di sini berdasarkan asumsi. Nah, dari persamaan yang ada kita tahu bahwa T-rest waktu istirahat itu adalah waktu kerjanya, T-work-nya dikalikan dengan energy expenditure rate kerja dikurangi dengan rata-rata energy expenditure rate yang direkomendasikan dibagi dengan energy expenditure rate rekomendasi minus 1,5 atau istirahatnya. Berarti di sini kita punya 20 menit waktu kerja dikalikan 8,2 kilokalori minus 5 dibagi dengan energy expenditure rate-nya adalah 5 kilokalori dikurangi 1,5 kilokalori atau setara dengan 18,29 menit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika seorang dia bekerja dengan energy expenditure rate-nya adalah 8,2 kilokalori selama 20 menit, maka waktu istirahat yang direkomendasikan berdasarkan perhitungan ini adalah 18,29 menit. Nah, ini adalah perhitungan terkait dengan recommended work rate cycle dari analisis terkait dengan energy expenditure dari sebuah
aktivitas kerja fisik.